Sekarang kita bahas tentang fungsi hash ya, fungsi hash. Nah, salah satu aplikasi dari aritmatika modulo dan bilangan bulat, bilangan prima ya, aritmatika modulo ya, yaitu pada proses penyimpanan dan pencarian pesan, yaitu fungsi hash ya gitu, yang digunakan untuk menempatkan suatu record ya yang mempunyai nilai kunci K pada suatu lokasi memori yang beralamat HK ya. Nah, ini konsep yang digunakan pada penyimpanan pesan di komputer ya. Sehingga nanti dalam proses pencariannya juga akan lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, dalam proses penyimpanan data itu setiap data itu memiliki kuncinya yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang membedakan antara satu record satu dengan record yang lainnya ya. Dan ini yang akan menentukan di mana letak penyimpanan data tersebut. Nah, bentuk umum dari fungsi hash yaitu seperti ini. Berarti H adalah sebuah fungsi yang memetakan K terhadap K modulo M ya. Di mana K di sini adalah kunci untuk data tersebut atau untuk record tersebut, dan M ini adalah banyaknya alokasi memori yang disediakan ya. Dan nanti memori yang ada itu kita berikan indeks mulai dari angka 0 sampai dengan M-1 ya. Jadi ibaratnya kalau ada kamar 10 kamar, berarti indeksnya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Contoh misalkan diketahui sekumpulan data dengan kunci-kuncinya itu seperti ini. Misalkan data yang pertama kuncinya 15, yang kedua 558, dan yang terakhir itu adalah 90. Misalkan tentukan atau gambarkan penempatan data dengan kunci tersebut pada sel memori sebanyak 11 alokasi memori ya gitu. Nah, berarti dari soal ini kita ketahui bahwa K-nya itu adalah ini ya, K-nya itu mulai dari 15 sampai dengan 90, dan M-nya itu banyaknya alokasi memori itu adalah 11 ya. Nah, berikutnya berarti kita tentukan alamat masing-masing untuk penyimpanannya dengan menggunakan rumus HK sama dengan K modulo M. Berarti untuk data yang pertama yang kuncinya 15, berarti H15 sama dengan 15 modulo 11. Hasilnya itu adalah 4 ya. Kemudian kunci yang kedua 558 di modulo 11, hasilnya adalah 8, karena bilangan di bawah 558 yang habis dibagi 11 adalah 550 ya, maka sisanya itu adalah 8. Kemudian untuk kunci yang 32 berarti hasilnya itu adalah 10, karena 33 adalah bilangan yang habis dibagi 11 gitu. Sehingga berarti di sini 10. Kemudian untuk yang 132 karena habis dibagi 11, maka sisanya itu adalah 6 ya. Untuk yang 5 modulo 11 berarti tetap 5 karena angkanya lebih kecil dari pembaginya. Yang 102 berarti 99 ya. 99 itu adalah bilangan yang habis dibagi 11. Berarti 102 dikurangi 99 maka 3. Dan 48 itu 44 bilangan yang habis dibagi 11, berarti sisanya itu adalah 4. Nah, untuk membuat pemetaan penyimpanannya, berarti kita buat 10 sel memori dengan diberikan indeks mulai dari 0 sampai dengan 10 ya, mulai dari 0 sampai dengan 10. Kemudian berarti kita lihat di sini untuk data dengan kunci yang 15 disimpan pada sel memori yang keempat, berarti di sini untuk yang 15 ya, untuk yang 558 di 8, untuk yang 32 di 10,
Untuk yang di 132, untuk yang 132 di 0, indeks 0. Untuk data dengan kunci 5 disimpan di memori yang kelima, indeksnya 5 maksudnya. Kemudian yang 102 di indeks yang ketiga, dan yang kuncinya 48 disimpan di 4. Tetapi karena 4 itu sudah ada Muhammad Reki, maka di sini terjadi collision data, tabrakan data. Ya, berarti artinya tidak boleh disimpan di sini. Berarti harus pindah. Ya, bagaimana aturan untuk pindahnya? Nah, ada yang disebut dengan kebijakan. Kebijakannya itu dengan cara mencari indeks berikutnya yang memang alokasi memorinya masih kosong. Ya, berarti komputer kalau misalkan di sini di indeks yang keempat sudah ada datanya, dia akan mengecek ke indeks yang kelima. Ada data enggak? Kalau masih ada data, berarti dia akan mencari lagi ke yang keenam. Ya, kalau misal ke-6 itu masih ada data, akan mencari lagi ke-7. Kalau misal yang ke-7 juga masih sudah ada, maka akan ke-8. 8 misal sudah ada juga, akan ke-9. 9 masih ada juga, ke-10. Ke-10 masih ada juga, maka kembali lagi ke indeks 0. Indeks 0 masih ada ke indeks yang ke-1. Indeks 1 juga ada ke indeks yang kedua. Indeks yang kedua sudah ada misalkan ke indeks yang ketiga sampai balik lagi ke indeks yang keempat. Maka kalau memang tidak ada ditemukan memori yang kosong, maka muncul tulisan memori penuh ya, atau tidak ditemukan tempat penyimpanan data misalkan seperti itu. Tapi karena di sini yang ke-6 itu kosong, maka otomatis yang 48 itu yang harusnya di memori dengan indeks ke-4 akan pindah. Ya, akan pindah ke yang 6. Jadi mengisi alokasi yang ke-6. Bisa dipahami? Saya. Jadi tolong konsep modulonya dicek lagi ya, karena nanti kalau Anda menentukan hasilnya salah, otomatis pemetaan penyimpanan datanya juga salah. Ya, berarti jawabannya juga jadi salah gitu. Kemarin itu banyaknya itu kurang teliti ya dari UTS, misalkan untuk latihan juga kurang teliti. Gitu. Sampai sini ada yang akan didiskusikan? Tidak? Tidak ada? Bisa ya? Kalau ada soal seperti ini, mudah ya. Tinggal buat tabel aja kotak-kotak gitu ya.